wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim ulama, para kiai, para asatid lan asatidah, sesepuh lan ugi pinusepuh, wabil khusus dumateng Gus Mudrik Al-Mahribi SPSI MPD ingkang kula lan panjenengan sami derek nasihat lan fatwanipun, dumateng Ketua Yayasan Pendidikan Islam MI Tarbiyatul Atfal Bapak Ustadz Abdul Hamid SAG, dumateng Bapak Kepala Desa Purwatan, alhamdulillah ingkang sampun nyambut lan rawuh wonten acara plesan menika inggih menika Bapak Rasiman Sarjana Hukum, dumateng Bapak Kepala SJ 04 Purwatan beserta Dewan Guru ingkang kula mulyakaken, lan ugi dumateng rekan-rekan seperjuangan Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal Penanjung, ugi dumateng para bapak, para ibu, wali murid, hadirin hadirat muslimun muslimat rahimakumullah. Pertama lan lang utama, marilah kita tansah muji sinarang syukur dumateng ngarsa dalipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun amaringi pinten-pinten kenikmatan lan ugi kerahmatan dumateng kula lan panjenengan sami, sehingga alhamdulillah wa syukrulillah enjing menika kula lan panjenengan sami taksih dipun paringi kesehatan lan ugi kesempatan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala inggih menika saged ngrawuhi acara pelepasan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal Penanjung periode atau tahun ajaran 2022-2023. Mudah-mudahan raipun kula lan panjenengan sami wonten menika majelis ingkang minilya menurut pananipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dipun catet dados amalan sholihah, lan ugi mudah-mudahan dados wasilah angsal ridho mahfirah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaping kalipun sholawat ugi salam tansah dipun aturaken dumateng junjungan kita Nabiyana wa Habibana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para tabi'in, tabi'ut, dan mudah-mudahan lumeber dumateng kula lan panjenengan sami. Lan ugi nabi kang kula lan panjenengan sami nggih menika cadung-cadung sahabatipun menjang wonten yaumil akhir. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sami niki termasuk umat ingkang badhe angsal sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya, amin ya robbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula mulyakaken, pada kesempatan yang baik ini, yang pertama ucapkan alhamdulillah wa syukurillah bahwa beberapa rangkaian kegiatan di akhir yaitu pendidikan khususnya adalah kelas 6 alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terlebih di semester 2 ini banyak sekali kegiatan ataupun rutinitas yang harus dilalui oleh siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal. Mulai dari kegiatan yaitu penilaian akhir tahun,
kemudian ada juga ujian-ujian praktek, dan yang terakhir alhamdulillah ini minggu kemarin baru selesai tanggal 20 Mei, yaitu kegiatan asesmen madrasah ya. Jadi sekarang istilahnya agak sedikit berbeda ya. Benten kalian zaman dulu istilahnya itu ada eptanas, ada ujian nasional atau ujian madrasah. Nah niki saniki istilahnya namanya AM ya, neteng MI niku AM, asesmen madrasah atau AS, asesmen sekolah. Nah alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar, semua siswa-siswi bisa mengikuti kegiatan rangkaian di akhir semester 2 ini, mengikutinya dengan baik semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang baik ya, mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh siswa-siswi semuanya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati ya, bahwa tahun ini ya alhamdulillah Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal yang mengikuti kegiatan yaitu asesmen madrasah, yaitu berjumlah ada 28 peserta didik ya. Ada 28 peserta didik, yaitu 9 putri dan 19 putra. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti ya rangkaian kegiatan di akhir semester ini dengan lancar, tanpa ada yang istilahnya terkendala sakit atau apa, semuanya bisa mengikuti dengan baik. Nah dari 28 siswa ini ya, ini kemarin sudah berjuang luar biasa ya, sudah berusaha luar biasa ya, apalagi karena kita tahu ya untuk tahun-tahun ini ya kondisi dalam lembaga pendidikan ini juga terpengaruh dengan adanya yaitu wabah COVID-19 ya, wabah COVID-19 yang alhamdulillah sekarang sudah mulai reda, dan mudah-mudahan sudah tidak ada lagi wabah-wabah yang lain ya. Dengan adanya kondisi yang semacam ini juga termasuk mempengaruhi kaitannya dengan kebijakan-kebijakan di sekolah ya. Salah satunya dalam hal bidang namanya kurikulum ya. Kurikulum yang tadinya adalah kurikulum 13 ya, kemudian 2019 sampai 2021 itu ada kurikulum darurat ya COVID-19, yang proses pembelajarannya itu ada yang daring, ada yang luring ya. Kemarin kita sudah mengalami ya 2 tahun yang lalu kegiatan yaitu menggunakan yang namanya kurikulum yaitu darurat COVID-19. Nah untuk tahun ini berganti lagi yang namanya menggunakan kurikulum merdeka ya. Jadi mungkin Bapak Ibu wali murid nanti agak sedikit bingung, loh ini anak-anak saya kok dididik ini pelajarannya seperti ini ya. Ini kadang banyak muncul pertanyaan, loh ini kelas 1 kok materinya sudah seperti ini ya. Banyak mengalami yang namanya bingung ya, ini kok beda dengan zaman saya ya, beda dengan zaman saya ketika saya sekolah ini pelajarannya kayaknya ada yang bilang terlalu tinggi lah, ada macam-macam. Nah ini semua karena adanya kebijakan perubahan dalam bidang kurikulum ya. Nah makanya ini kurikulum yang terbaru lagi ini adalah kurikulum merdeka ya. Merdeka itu artinya dibebaskan ya, dibebaskan kepada satuan pendidikan untuk bisa menentukan yang namanya materi pembelajaran ataupun yang namanya proses KBM itu diserahkan semuanya kepada yang namanya lembaga pendidikan. Nah, hal ini dilakukan kenapa? Ya, karena ini menurut penelitian ya, penelitian dari yang namanya Balitbang, lembaga penelitian Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, kurang lebih selama 20 tahun ya, kurang lebih selama 20 tahun bahwa proses pendidikan pembelajaran ya di negara kita di Indonesia itu lebih kepada dititik beratkan pada yang namanya sifatnya itu modelnya adalah tekstual
ya, atau hanya dalam membaca buku, menghafalkan materi pelajaran atau yang lainnya. Nah makanya dengan melihat kondisi zaman yang sekarang sudah semakin berubah, maka ya hasil riset itu kemudian merekomendasikan bahwa kurikulum yang tepat, yang pas, yaitu yang dilakukan sekarang adalah menggunakan namanya kurikulum merdeka, ya, namanya kurikulum merdeka, yang lebih terfokus bahwa nanti dalam proses pembelajarannya itu adalah kepada penalaran ataupun pemahaman siswi putra putri kita, yaitu kaitannya pengetahuan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi tidak hanya harus dari buku saja, tapi juga mencari yang namanya materi yang dilakukan ataupun dialami oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang namanya kurikulum merdeka, ya. Ini hanya sebagai informasi, ya, meskipun lain sih bahasa apa kurikulum, ya, yang setidaknya panjenengan bisa tahu, ya, mengetahui kaitannya dengan kebijakan ada dalam dunia pendidikan, ya. Jadi ini perubahan kurikulum. Makanya dalam perubahan kurikulum, ya, kemarin saja dalam proses ujian, ya, biasanya kalau dalam proses ujian itu adalah ketika pertanyaannya muncul pertanyaan, yaitu jawabannya pilih A, B, C, D atau E, pilih jawaban salah satu. Tapi dalam kegiatan AM, ya, asesmen madrasah yang sekarang model baru itu boleh menjawabnya dua, ya, boleh menjawab A sama B, boleh menjawab A sama C, atau mungkin bahkan bisa menjawab semuanya. Ya, ini perbedaan, ya, perbedaan teknis ataupun model kaitannya dengan kebijakan kurikulum yang terbaru, ya. Dan alhamdulillah ini sudah bisa berjalan dengan lancar, ya, dengan sukses, ya. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, lajeng seterusipun, ya, iki bahwa proses akhir kegiatan pembelajaran secara akademis untuk sekolah tingkat dasar MI itu adalah 6 tahun, berarti putra putri panjenengan sudah selesai, ya. Tanggung jawab kami sebagai orang yang diamanati putra putri panjenengan, ya, bahwa mulai hari ini boleh dikatakan sudah selesai, ya. Selesai dalam hal bidang namanya, ya, lahir, tapi secara hakikat batin kita tetap tidak pernah lepas, ya. Tetap yang namanya guru ya guru, yang namanya murid ya murid, tidak ada yang namanya mantan guru, tidak ada yang namanya mantan murid. Nah, ini hanya secara akademis, ya. Secara pendidikan jenjang bahwa putra putri panjenengan sudah selesai, kami sudah berupaya semaksimal mungkin, Bapak Ibu Dewan Guru, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, apalagi ini yang namanya murid-murid, yang anak-anak kecil ini luar biasa, ya. Yang namanya nakal, rewel, ya, itu sudah, ya, memang yang namanya anak-anak, ya. Dan ini kami, ya, atas nama kepala madrasah sekaligus mewakili Dewan Guru, yang jelas dan yang pasti sudah banyak sekali yang namanya kesalahan, banyak sekali yang namanya kekurangan dalam membimbing, mendidik ataupun mengarahkan putra putri panjenengan, ya. Akan tetapi kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik supaya putra putri panjenengan nanti sebagaimana tujuan kita, yaitu pengen anaknya menjadi al-waladus sholihiyatullah, yaitu anak-anak yang soleh yang nanti bisa mendoakan kedua orang tuanya, ya. Makanya dengan hati yang tulus, ya, yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid. Barangkali kami dengan rekan-rekan Dewan Guru dalam membimbing dan mendidik putra putri panjenengan ini masih jauh dari kata maksimal. Kita ngapunten mboten Bapak Ibu? Ngapunten nggih, alhamdulillah, ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh yang namanya wali murid, kami juga mohon maaf, ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami dalam membimbing putra putri panjenengan. Yang jelas kami juga yang namanya guru ini manusia biasa, ya, bukan bahasanya orang yang sok suci, ya, orang yang harus bersih, tapi kami juga yang namanya guru adalah sebagai makhluk yang biasa,
al-insanu mahalul khotowan nisyan. Yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya kekeliruan. Barangkali kami dalam mendidik putra putri panjenengan banyak kesalahan dan kekeliruan, kami juga mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi bahasanya sudah berkurang, ya sudah selesai saling memaafkan, dan kami serahkan kembali putra putri panjenengan kepada panjenengan. Monggo panjenengan didik, panjenengan bimbing, panjenengan arahkan. Pesan saya kepengin putra putri panjenengan ini melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jangan sampai hanya lulus MI terus berhenti, tidak mau melanjutkan. Kasihan, ya, kasihan. Jangan sampai ada yang namanya anak kita tuh masih tidak mau sekolah, ya, dengan berbagai macam alasan biaya, alasan malas dan segala macam. Orang tua tanggung jawabnya adalah mendidik anak. Jadi tugas panjenengan mengarahkan, barangkali panjenengan anaknya yang kurang semangat belajar disemangati, ya, supaya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, boleh melanjutkan ke MTS yang terdekat, ya, ke MA dilanjutkan atau kemana saja boleh. Yang penting melanjutkan. Jangan sampai tidak melanjutkan. Kadang kami merasa sedih, ya, kalau ada siswa kami yang tidak mau melanjutkan, Pak Bu. Nah, sebab dari tahun kemarin kami juga ada siswa kami yang tidak mau melanjutkan, ya, faktornya macam-macam. Padahal kami sudah kasih saran, sudah kasih masukan supaya melanjutkan, ya, ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jangan sampai tidak melanjutkan, kasihan masih kecil. Ya, di rumah nanti kontang kelantung, ya, tidak jelas, mau suruh kerja masih kecil, ya. Jadi tolong saya minta nanti putra putri panjenengan setelah selesai pendidikan di MI Tarbiyatul Atfal ini dilanjutkan kembali ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan sampai berhenti sampai di tingkat MI saja, ya, karena kasihan masih kecil, ya. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula muliaken, lajeng seterasipun kula badhe maosaken iki lare-lare ingkang berprestasi, ya, 10 besar lare-lare yang sudah berjuang, ya, karena luar biasa dengan kondisi zaman sekarang yang godaannya juga luar biasa, Bapak Ibu, ya, maka butuh semangat yang luar biasa untuk putra putri panjenengan, ya. Ini makanya kami akan bacakan 10 peringkat, ya, yang terbaik yang sudah melakukan berbagai rangkaian kegiatan di akhir semester 2, ya. Yang nomor 10 yaitu ada Muhammad Fahri Lubis bin Bapak Suratno, ini dari Penanjung 3 dengan jumlah nilai rata-rata yaitu 83, ya. Ini Mas Fahri Lubis, ya, ini urutan yang ke-10. Kemudian yang nomor 9 yaitu ada Ananda Rizkina Putri Ramadan. Ini putri dari Bapak Ahyarudin dari Penanjung 3. Ini Penanjung 3 lagi, ya. Kemudian yang nomor 8 yaitu Ananda Bika Sukron Puadi. Ini putra dari Bapak Ustadz Kirom Penanjung 3. Ini dengan jumlah nilai yaitu 83. Ini juga sama ini nilainya 83 tadi Ananda Rizkina, ya. Kemudian yang nomor 7 itu ada Ananda Risma Yuni Alinasia. Ini putri dari Bapak Koidin dari Penanjung 1 dengan jumlah nilai rata-rata sama 83, ya. Kemudian yang nomor 6 yaitu Ananda Mahfiratul Aini, putri dari Bapak Abdul Hamid Penanjung 2, ya, dengan nilai rata-rata yaitu 84. Ini Ananda Mahfiratul Ain dari Penanjung 2. Kemudian yang nomor 5 yaitu Ananda Palisa Apriliani, putri dari Bapak Sukasjo dari Penanjung 1 dengan jumlah nilai yaitu 85 nilai rata-ratanya, ya. Kemudian yang nomor 4
yaitu Ananda Ajring Nur Aina Safiko, yaitu putri dari Bapak Syafi'i Penanjung 1. Ini nilai terbaik yang nomor 4. Kemudian yang nomor 3, nilai yang terbaik nomor 3 yaitu diraih oleh Ananda Najwa Auliani, yaitu putri dari Bapak Samsuri Penanjung 2 ya, dengan nilai rata-rata yaitu 86 ya. Kemudian yang kedua yaitu Naba Nur Aulia, ya ini putra dari Bapak Ustadz Tobiin ya, dari Penanjung 3 dengan nilai rata-rata yaitu 88. Dan yang terakhir yaitu yang peringkat pertama ataupun nomor 1 yaitu Ananda Khairul Patihin. Nah, ini putra dari Bapak Muadin dari Penanjung 3 dengan nilai rata-rata itu 89. Nah, ini anak-anak yang berprestasi yang sudah berjuang sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya, yaitu ada Ananda Harul Patihin dari Penanjung 3 sebagai peringkat pertama, kemudian ada yaitu Naba Auliani dari Penanjung 3 peringkat kedua, dan juga ada Najwa Auliani sebagai peringkat ketiga dari Penanjung 2 ya. Kepada anak-anak yang tadi disebutkan boleh nanti maju ke depan ya, untuk diberikan sebagai support ataupun penyemangat, kenang-kenangan dari MI Tarbiyatul Atfal supaya giat lagi dalam belajar ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, itulah beberapa hal yang dia sampaikan. Yang terakhir yang disampaikan bahwa setelah keluarnya anak-anak kelas 6 berarti otomatis bangku kelas 6 ada yang kosong ya. Bangku kelas 6 nya sudah kosong sebab ditinggalkan anak-anak kelas 6. Maka dari itu kami mohon monggo kalau yang sudah punya anak usia sekolah untuk didaftarkan diri yaitu di MI Tarbiyatul Atfal untuk mengisi yang namanya bangku yang sudah ditinggalkan yaitu anak kelas 6 ya. Monggo bisa didaftarkan langsung meskipun sekarang belum mulai pendaftaran, tapi secara resmi, tapi secara resmi sudah bisa untuk melakukan yang namanya proses pendaftaran. Bisa langsung daftar ke kantor ataupun ke perwakilan di masing-masing pedukuhan ya, untuk mengisi yang namanya kekosongan kelas 6 yang sudah ditinggalkan oleh putra-putri panjenengan. Dan yang paling terakhir kami hanya bisa mendoakan ya kepada putra-putri panjenengan semuanya, mudah-mudahan cita-citanya terkabul, diberi kesuksesan. Yang terutama dan yang paling utama adalah menjadi anak yang soleh dan solehah yang menjadi kebanggaan kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup, saya persilakan kepada anak-anak untuk dikasih kenang-kenangan ya. Harul Patihin, kemudian Naba dan Najwa Auliani, mungkin bisa didampingi dengan Bapak Ibu wali muridnya, mendampingi Bapak Ibu wali murid untuk mendampinginya. Sini maju ke depan, monggo Pak Muadin atau ibunya Harul Patihin. Ya, ini hanya sebagai support ya, penyemangat biar lebih giat lagi dalam belajar untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Monggo Mbak Najwa, Pak Samsuri atau ibunya.
terima kasih. Demikian ingkang saged kula aturaken awal dumugi akhir kebilih enten tembung ingkang boten nyocoki prayogi dumateng manah panjenengan. Kula nyuwun saku pangapunten ingkang sekata-katipun sekap semanten saking kula. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.